Perkenalkan, nama saya Oktaviana Neslaka. Di sini saya akan membuat permodelan struktur gedung teknik sipil. Yang pertama, pilih new model. Ini mengubah satuan ke kilonewton meter. Pilih yang 3D frame. Untuk number of stories-nya 3, untuk number of bays 5, dan number of bays untuk Y-nya 9, untuk story height 4, untuk yang X-nya untuk story height-nya itu 4,5, yang untuk X-nya 6, dan untuk Y-nya 7,2. Centang use case. Kemudian edit grade. Pilih yang spacing. Di sini grade-nya itu diisi sesuai Dena. Di sini saya sudah mengisi sesuai Dena. Klik OK. Oke, terubah sekund. Oke. Kemudian oke. Kemudian di blok dan delete. Pilih menu define, material, add new material. Untuk material name-nya itu diganti dengan FY25. Maksud saya FC 25 MPa. Untuk material tipenya itu concrete, dan untuk satuannya itu kilogram meter, dan untuk berat jenisnya itu Membaca. Oke. Untuk satuannya itu Newton milimeter. Untuk modulusnya 4700 dikali 25 dibagi 0,5. Untuk rasionya itu 0,2, dan untuk FC-nya itu 25. Kemudian oke. Add copy material. 3. Untuk material name-nya itu King FC 30 MPa. Kemudian satuannya itu dirubah. Untuk berat jenisnya itu tetap 2400. Untuk modulusnya itu seperti tadi 4700 dikali 30 dibagi 0,5, rasionya tetap. Kemudian untuk FC-nya itu yang diganti 30. Kemudian oke. Untuk add new material, untuk material name-nya itu FY 400. Untuk tipenya lebar. Untuk satuannya itu diganti kilogram meter. Untuk beratnya
7.850. Satuannya diganti Newton milimeter. Untuk modulusnya itu 200.000. Untuk F-nya itu 400 dan FU-nya itu 530. Yang di baju sesuaikan. Kemudian oke. Dan oke. Kemudian pilih lagi menu define. Oke, section properties. Masuk from section, add new properties, pilih yang concrete untuk frame sectionnya, kemudian rectangle. Untuk frame sectionnya itu section name-nya itu kolom 60 kali 60. Untuk materialnya itu pilih yang FC 30 MPa. Untuk depth-nya 0,6. Untuk width-nya itu 0,6. Kemudian concrete reinforce. Kemudian oke. Add copy material. Untuk section name-nya itu balok 60 kali 40. Untuk weight-nya itu dirubah 0,4. Kemudian pilih yang untuk desain tipenya itu beam. Untuk top-nya itu 0,04 dan untuk bottom-nya itu sama 0,04. Kemudian oke. Pilih yang add copy of properties. Untuk section name-nya itu untuk slope. Untuk top-nya itu diganti 0,07 dan untuk bottom-nya itu 0,07. Kemudian oke lagi dan oke. Kemudian pilih menu define, kembali section properties, area section, add new section, dan untuk section name-nya itu bikin plat atap. Untuk material name-nya itu pilih yang FC 25 MPa. Untuk membrane-nya itu 0,12 dan bendingnya itu tik 0,12. Kemudian oke. Add new section lagi. Kita add copy of section. Oke, section name-nya itu bikin plat lantai. Untuk membrane-nya itu 0,15 dan untuk bendingnya 0,15 juga. Kemudian oke. Add copy of section lagi, bikin section name. Untuk plat tangganya, untuk membrane dan bendingnya sama. Kemudian oke. Add copy of section lagi. Untuk section name buat plat borders. Kemudian oke, untuk membranenya sama. Kemudian oke. 3. Kemudian kita masuk pada gambar balok. Gambar menggunakan ini, dan untuk pilih yang untuk slope. Kemudian di blok.
blok lagi untuk ininya, delete. Balok yang lantai berikutnya tinggal di copy yang seperti yang sudah saya gambar. 3. Di sini saya sudah menggambar kolom dan selanjutnya akan menggambar balok. Menggambar menggunakan ini, kemudian pilih yang kolom, kemudian di blok. 3. Untuk kolom lantai berikutnya tinggal di copy saja dengan atau sama dengan kolom yang sudah saya buat. Di sini saya sudah menggambar semua kolom, kemudian pilih Xset, pilih XY, blok, pilih Assign, Join, Restrain, kemudian pilih yang itu, lalu OK. Sekarang saya akan menggambar plat. Pilih XY, kemudian pilih lantai paling atas, lalu gambar menggunakan ini, pilih plat atap, kemudian di blok, kemudian delete. Plat berikutnya tinggal di copy menggunakan plat yang sudah saya buat, tetapi menggunakan plat lantai. Untuk plat lantai semuanya sudah saya buat. Untuk lebih jelasnya tekan file object, kemudian OK. Nah, begini tampaknya. Sekarang saya akan menggambar tangga dan bordes tetapi menggunakan grid bantu. Klik kanan, pilih yang edit grid data, kemudian modify, pilih yang spacing. 3. Di sini akan saya isi dengan grid bantu. 3. Oke, di sini saya sudah mengisi grid bantunya. Kemudian klik OK. Lalu OK. Ya. Saya akan menggambar tangga dan bordes. Pilih XY, lantai paling dasar. Kemudian gambar menggunakan ini. Lalu pilih ini, pilih plat tangganya, kemudian pilih ini, klik di sini, kemudian di sini tingkat, klik di sini, kemudian enter. Lalu pilih untuk section itu, pilih plat bordes, klik di sini, kemudian di sini, dan enter. Ya. Untuk tangga dan bordes selanjutnya disesuaikan atau dibuat dengan hal yang sama seperti yang sudah saya buat. 3. Untuk penggambaran tangga dan bordes sudah selesai. Sekarang saya akan masuk ke pembebanan. Pilih menu define, kemudian load pattern. Untuk load pattern name-nya itu pilih yang live, kemudian tipenya itu pilih live. Lalu add new load pattern.
Untuk lot name-nya itu Rain, pilih tipenya itu Roof Life. Kemudian add new lot pattern lagi, lot name-nya itu Super Date. Untuk tipenya Super Date. Lalu add new lot pattern lagi, lalu oke. Pilih select, kemudian select lagi dan properties, lalu area section, pilih yang plat atap, kemudian oke. Pilih assign, pilih yang area lot, kemudian uniform. Untuk lotnya itu 0,73, lalu oke. Pilih select, kemudian select lagi, masuk properties dan area section, pilih yang plat lantai, oke. Masuk assign, area lot, uniform. Kemudian untuk lotnya itu 1,49, lalu oke. Pilih select lagi, kemudian select properties, area section, pilih yang untuk plat tangganya, kemudian oke. Pilih assign, area lot, kemudian uniform. Untuk lotnya itu 1,55, lalu oke. Pilih select, kemudian properties, area section, pilih yang plat borders, kemudian oke. Masuk ke menu assign lagi, area lotnya uniform. Untuk lotnya itu 1, kemudian oke. Lalu di blok, kemudian di blok lagi, lakukan hal yang sama di blok. Pilih assign, pilih frame lock, distribute. Kemudian untuk lot pattern name-nya itu super date. Untuk uniform lotnya itu 112,5, kemudian oke. Pilih menu select, ke select, masuk properties, area section, kemudian pilih plat lantai, oke. Masuk menu assign, area lotnya itu uniform. Untuk lot pattern name-nya itu pilih live. Untuk uniform lotnya itu 1,92, kemudian oke. Pilih menu select, kemudian select dan properties, masuk area section, pilih yang plat atap, kemudian oke. Pilih menu assign, area lot, uniform. Untuk lot pattern name-nya itu pilih yang rain. Untuk uniform lotnya itu 0,12, kemudian oke. Sekarang masuk pada pembebanan gempa. Terlebih dahulu buka Puskim untuk melihat koordinat gedung teknik sipil. Untuk SS-nya itu untuk S1 dan untuk TL-nya.
Kemudian pilih menu define, masuk ke load pattern. Untuk load pattern name-nya itu tulis yang untuk RSX, untuk tipenya quick atau gempa. Untuk auto lateral load pattern-nya itu IBC 2006. Kemudian add new load. Ulangi lagi untuk bikin RSY-nya. Kemudian add new load. Pilih RSX. Pilih menu define. Define lateral load pattern. Untuk SS-nya itu seperti data pushkim. 3. Untuk S-nya itu 1,0716. Kemudian S1-nya 0,3786. Dan untuk loan period-nya itu 4. Kemudian klik OK. Lalu pilih yang RSC-nya itu modify lateral load pattern-nya. Kemudian untuk load direction-nya itu pilih global direction. Tetap untuk SS-nya itu seperti data pushkim 1,0716. Dan untuk S1-nya itu juga sama 0,3786. Dan untuk loan period-nya itu tetap 4. Kemudian OK. Kemudian pilih OK lagi. Lalu pilih menu define. Kemudian pilih yang function. Pilih response spectrum. Untuk cost function-nya itu pilih yang IBC 2006. Kemudian add new function. Untuk function name-nya itu 3. Untuk function name-nya itu RSTS. Kemudian untuk SS-nya itu seperti tadi 1,0716. Untuk S1-nya itu 0,3786. Dan untuk loan period-nya itu 4. Lalu klik OK. Kemudian OK lagi. Pilih menu define. Kemudian ke load cache. Untuk load cache-nya itu pilih yang RSX. Kemudian modify. Untuk load cache-nya itu pilih response spectrum. Kemudian untuk skala faktornya 1,84. Lalu add. Oke. Kemudian RS-nya itu seperti tadi modify. Untuk load cache-nya itu response spectrum. Dan untuk load name-nya itu pilih yang U2. Kemudian skala faktornya itu 1,84. Lalu add dan OK. Kemudian pilih yang modal, modify. Pilih yang untuk tipe of modenya itu red vector. Dan untuk maksimum number of modenya itu 9. Untuk load tipenya itu ASL. Entah itu ASL apa. Untuk target dinamiknya itu 100. Lalu add. Kemudian bikin yang load name-nya itu UY. Lalu add. Kemudian OK. Lalu klik OK lagi. Pilih menu define lagi. Masuk ke mask short. Untuk mask definition-nya itu pilih from element and edition. Kemudian add.
Untuk loadnya itu pilih yang live, kemudian multipliernya itu 0,25, lalu add, dan kemudian OK. Kemudian pilih menu select, lalu select all, masuk ke assign, pilih join, constraints, kemudian untuk constraints-nya itu pilih yang diaphragm, kemudian add new constraint, centang yang assign, kemudian lalu OK lagi. Pilih menu define lagi, load combination. 3. Untuk load combinationnya ini terdapat 1 sampai 18 kombinasi. 3. Di sini saya sudah mengisi 18 kombinasi, lalu klik OK. Pilih menu analysis, kemudian run analysis, lalu run now. Kemudian file name-nya itu sini 20 23 71 61 49, kemudian namanya Tofiana Nislaka, lalu save. Kemudian pilih menu display, masuk ke show tablet, centang yang elemen output, kemudian OK. Untuk tabel subnya itu sudah muncul dan kita akan ekspor ke Excel. Pilih file, kemudian export all tablet to Excel. 3. Jadi dari tabel ini kita bisa melihat gaya lintang dan gaya momennya. Sekian dari saya, terima kasih.